Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif Ahmad bin Ruslan rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amadna bi asrarihi wa afadha 'alaina min barakatihi wa anwarihi wa asrarihi wa ulumihi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa mu'anut tajhiz bil ma'rufi fadailuhu thumma al-wasaya yufi min sulsi bakil isi wan nasibu fardun muqaddarun awit ta'sibu. Famu anut tajhizi, maka kemudian biaya-biayanya tajhiz. Tajhiz ini pemulasaran, ya kan. Pemulasaran itu ya perawatan terhadap jenazah, ya. Bil ma'rufi, dengan baik. Fadainuhu, kemudian hutangnya mayit. Summal wasaya, kemudian kepada wasiat-wasiat. Yufi, melaksanakan siapa orang yang dapat kuasa. Orang yang dapat kuasa min sulusi bakil irsi, dari sepertiganya sisa untuk warisan. Dari sepertiganya sisa untuk warisan. Di atas sudah dijelaskan tentang tirkat. Tirkat peninggalan orang yang meninggal. Yang pertama tentang apa yang harus diprioritaskan, yang diutamakan. Yang harus diprioritaskan menyangkut peninggalan mayit adalah hak-hak yang berkaitan langsung dengan harta itu. Contohnya seperti gadai. Mayit itu punya hutang yang dijamin dengan gadai. Maka itu diselesaikan lebih dulu agar supaya barang gadainya bisa segera kembali kepada ahli waris. Yang kedua adalah zakat. Harta mayit yang sudah mestinya dizakati belum dikeluarkan zakatnya. Setelah itu apa prioritas yang kedua adalah mu'natut tajhiz, pembiayaan pemulasaran. Seperti biaya untuk menggali kubur kalau harus ada biayanya. Biayanya orang yang memandikan kalau memang harus ada biayanya. Biayanya kafan, untuk beli kafan, itu semuanya namanya mu'natut tajhiz. Diambilkan dari tirkatnya kalau ada tirkat, akan tetapi setelah melaksanakan hak-hak yang berkaitan langsung dengan tirkat. Setelah dikurangi mu'natut tajhiz, lalu hutangnya dibayar kalau punya hutang. Hutang-hutangnya dibayar. Setelah hutang-hutangnya dibayar, barangkali dia punya wasiat, wasiatnya dilaksanakan.
Misalnya pernah wasiat bahwa kalau dia meninggal, maka tanah yang seperempat hektar itu diberikan kepada seseorang. Itu dulu dilaksanakan. Akan tetapi wasiat itu tak boleh lebih dari sepertiga. Dari sepertiga tirkat yang kemudian akan dibagi kepada ahli waris. Tak boleh lebih dari sepertiga. Sepertiganya tirkat setelah dikurangi tadi itu untuk memenuhi hak-hak yang berkaitan dengan tirkat, biaya tajhiz, bayar hutang, wasiat, maka wasiat tak boleh lebih dari sepertiga itu. Wan nasibu adapun bagian ahli waris. Jadi yang terakhir itu adalah pembagian tirkat ya. Jadi tirkat itu baru dibagi setelah itu semua selesai kan. Kadang-kadang belum apa-apa sudah saling rebutan kepada harta peninggalan mayit itu. Wan nasibu adapun bagian ahli waris, fardun muqaddarun adalah kalanya bagian yang sudah ditentukan, awit ta'sibu atau bagian taksib. Artinya bagian ahli waris itu ada dua, ada yang fardu, ada yang taksib itu. Fardu itu artinya bagian yang sudah ditentukan. Anak perempuan sekian, bapak sekian, ibu dapat sekian, suami sekian, istri dapat sekian, itu namanya fardu. Taksib itu artinya bagian terhadap keseluruhan tirkat kalau tidak ada ahli waris lain, atau sisa dari bagian yang sudah ditentukan kalau ada ahli waris yang lain, itu namanya taksib. Ada orang meninggal, ahli warisnya hanya seorang anak laki-laki, ya keseluruhan harta itu menjadi miliknya anak laki-laki itu taksib namanya. Taksib. Ada orang meninggal, ahli warisnya adalah ibu dan anak laki-laki. Ya ibunya dapat berapa? Dapat sepertiga, misalnya sisanya bagiannya anak laki-laki, itu namanya taksib. Jadi nasib bagian ada dua, ada kalanya itu fardu muqaddar, bagian yang sudah ditentukan, ada kalanya taksib. Fal fardu sittatun fa nisfu niktamal lil binti aw li bintil ibni ma safal wal ukhti min aslaini aw min al abi wa huwa nasibu zawji illam yuhjabi biwaladin aw walad ibnin ulima warqu fardu zawji ma far'ihima wa zawjatin fama ada in udima wa thumunun lahunna ma far'ihima. Fardu maka adapun fardu yakni al-mafrudu, adapun bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an, sittatun itu ada 6. Bagian-bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an itu ada 6, yaitu separuh, seperempat, 1/8, 2/3, 1/3 dan 1/6 itu. Separuh, kemudian 1/4, kemudian 1/8. Separuh, 1/4 dan 1/8 ini disebut sebagian an-naw'ul awal, bagian yang pertama.
sama-sama punya separuh kan. Sama-sama punya separuh. Separuh punya separuh, seperempat punya separuh, seperdelapan punya separuh. Jadi separuh atau separuhnya separuh dan separuhnya separuhnya separuh. Separuhnya separuh itu adalah seperempat. Separuhnya separuhnya separuh itu seperdelapan, ya kan? Seperdelapan. Kemudian 2/3, sepertiga dan seperenam. Sama-sama punya sepertiga itu. Sepertiga 2/3, 2/3, sepertiga dan seperenam. 2/3 dan separuhnya 2/3 dan separuhnya 2/3. 2/3 itu ya 2/3, separuhnya 2/3 sepertiga, separuhnya 2/3 itu seperenam. Itu. Ada beberapa ungkapan di kalangan fuqaha tentang ini, salah satunya ini. Jadi bagian yang sudah ditentukan di dalam Al-Quran itu ada 6. Separuh, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Fanisfun iktamalah, maka ada pun separuh yang sempurna. Maka ada pun separuh yang sempurna lil binti adalah bagiannya binti, anak perempuan, Auli bintil ibni atau kepunyaannya bintil ibni, anak perempuannya anak laki-laki, masafalah terus ke bawah. Terus ke bawah, ibntil ibni, bintibnil ibni, bintibnil ibnil ibni dan seterusnya ya. Wal ukhti min aslaini, dan saudara perempuan dari dua asal, yakni seayah seibu. Dua asal ini ayah dan ibu. Wal ukhti min aslaini, dan saudara perempuan seayah seibu. Au minal abi, atau saudara perempuan seayah. Sekarang dimulai dari separuh. Separuh yang mendapatkan separuh itu siapa? Yang pertama adalah anak perempuan. Yang kedua anak perempuannya anak laki-laki. Yang ketiga saudara perempuan seayah seibu. Yang keempat saudara perempuan seayah. Mereka semua sama-sama bisa mendapatkan separuh. Sudah barang tentu tidak mendapatkan separuh dalam waktu yang bersamaan. Tidak mungkin kan sama-sama dapat separuh. Orangnya 4 orang sama-sama dapat separuh kan tak mungkin ya kan? Maka pertanyaannya, kapan anak perempuan itu dapat separuh? Kapan ibntul ibni itu dapat separuh? Kapan ukhtun li abawaini dapat separuh? Kapan ukhtun li abin dapat separuh? Hasil mereka ini dalam kondisi tertentu bisa dapat separuh. Wa huwa adapun nisfu, adapun separuh. Nasibuz zauji adalah bagiannya suami. Illam yuhjabi, jikalau tak terhalang siapa suami, tak terhalang biwalatin dengan anak, awaladibnin atau anaknya anak laki-laki, ulima yang diketahui. Anak laki-laki itu ibnun, anak perempuan itu bintun. Kalau waladun bisa ibnun bisa bintun. Waladun itu anak ya. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan namanya walad.
Kalau ibnun khusus laki-laki, kalau bintun khusus perempuan. Selama suami itu tak terhalang dengan walad atau waladul ibni, anaknya anak laki-laki, ulima yang diketahui. Artinya suami juga bisa mendapatkan separuh. Selama suami itu tak mahjub dengan anak atau anaknya anak. Yang dimaksud hajab di sini hajab nukson ya. Hajab nukson. Artinya suami itu bisa mendapatkan bagian banyak separuh. Kalau tidak ada anak, tidak ada anaknya anak. Istrinya mati, salah satu ahli warisnya tentunya suami. Suami itu dapat berapa? Kalau tidak ada anak dan tidak ada anaknya anak, maka dapat separuh. Kalau ada anak atau anaknya anak, dia terhalang. Maksudnya terhalang, bagiannya berkurang. Suami ini suaminya mayit. Kalau mengatakan suami berarti yang mati istrinya kan. Warub'u fardu zawji. Adapun seperempat adalah bagiannya suami. Kapan itu suami dapat seperempat? Ma'afar'ihima bersama anak keduanya. Maksudnya ma'afar'in warisin min waladin aw waladibnin, ini yang dimaksud. Bersama anak, baik itu waladin atau baik itu anak atau anaknya anak. Far'un itu lebih umum, meliputi anak dan anaknya anak dan terus ke bawah, namanya far'un kan. Artinya suami itu mendapat bagian seperempat. Kapan itu? Kalau ada walad atau waladul ibni. Kalau ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, atau anaknya anak laki-laki. Anaknya anak laki-laki. Waladubnin itu bisa ibnu ibnin, bisa bintubnin ya kan. Namanya waladubnin. Pembagian ini langsung dari Al-Quran ya. Di dalam Al-Quran hanya dinyatakan berdasarkan beberapa ayat. Orang-orang Amerika kagumnya luar biasa terhadap sistem warisan dalam Islam ini. Jadi seperempat adalah bagiannya suami ketika di situ ada anak atau anaknya anak. Wa zaujatin, dan bagiannya istri. Seperempat juga bagian istri. Seorang istri fama ala, atau lebih dari seorang istri. Pokoknya seorang istri baik satu maupun lebih dari satu mendapatkan bagian seperempat. In udima, jikalau tidak ada siapa anak dan anaknya anak. Jikalau tidak ada walad dan tidak ada waladubnin. Istri kalau bicara tentang istri berarti yang mati suaminya. Istri baik satu orang maupun lebih dari satu orang mendapatkan bagian seperempat. Kapan dapat sebagian seperempat? Kalau tidak ada anak dan tidak ada anaknya anak. Tapi yang dimaksud anaknya anak ini imma bintubnin, imma ibnubnin. Tidak bisa waladu bintin, tak bisa ya. Anaknya anak perempuan tak ada itu.
Wasumunun lahunna, adapun seperdelapan adalah milik mereka para istri. Wasumunun adapun seperdelapan lahunna adalah milik mereka para istri. Kapan itu? Ma'afar'ihima bersama anak yang terdiri dari walad atau waladubnin, ya. Ma'afar'in warisin min waladin aw waladibnin, ini maksudnya. Istri mendapatkan seperdelapan kalau di situ ada anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, atau anaknya anak laki-laki. Wasurusani fardu man qad dhafira bin nisfi ma mislin laha fa aksara. Wasurtu fardu snaini min awladi fasa'idan unsa tusawi dhukrahum wa huwa li ummihi dha lam tuhjabi wasulsul bakilaha ma'al abi wa ahadiz zawjaini was-sudsahabau umman ma'al far'i wa far'il ibni au isnaini min akhawatin aw min ikhwati wal farda min awladi ummil mayyiti. Wasudasani adapun 2/3. 2/3 ini banyak, ya. Adalah farduman, adalah bagiannya orang-orang qad dhafira bin nisfi, yang telah mendapatkan bagian separuh. Farduman adalah bagiannya orang-orang qad dhafira bin nisfi, yang mendapatkan bagian separuh. Mak misrin, bila bersama misilnya. Bila mana bersama misilnya, bersama orang yang sama dengan dirinya. Ma'a misrin lah, bersama yang sama lah bagi man. Fa'aksaro atau lebih dari misrin lah. Yang mendapatkan bagian 2/3 itu siapa? Adalah orang-orang yang mendapatkan bagian separuh ketika jumlahnya lebih dari 1. 2/3 adalah menjadi bagiannya orang yang mendapatkan separuh ketika bersama dengan sesamanya. Bintun bersama dengan bintun, bintubnin bersama dengan bintubnin, ukhtun li abawaini bersama ukhtun li abawaini. Artinya apabila anak perempuan lebih dari 1, bintubnin lebih dari 1, ukhtun li abawaini lebih dari 1, ukhtun li abin lebih dari 1. Bintun dapat separuh, tapi kalau bintun itu lebih dari 1, 2, 3 atau 4, maka bagiannya bukan separuh, akan tetapi 2/3. 2/3. Demikian pula waladu bintubnin, anak perempuannya anak laki-laki dapat separuh. Tapi kalau bintu ibninnya bukan hanya 1, tapi 2, 3 dan seterusnya, maka bagiannya bukan separuh tapi 2/3. Wasudusu adapun 1/3, ini global contohnya ada kan di sini. Kalau cari contohnya pada kitab lain, ya. Wasudusu adapun 1/3. 1/3 dari mana? 1/3 dari tirkat tadi itu, setelah dikurangi ini dan itu. Adalah fardusna, ini adalah bagiannya 2 orang. Min auladi ummin, dari anak-anaknya ibu. Fasaidan atau lebih. Asalnya fardusna ini fasaidan min auladi ummin.
Sepertiga adalah bagiannya 2 orang atau lebih dari 2 orang dari kalangan anak-anaknya ibu. Anaknya ibu ini kan berarti saudara seibu, ya kan? Anaknya ibu berarti saudara seibu. Kalau anaknya bapak berarti saudara seayah. Unsa adapun perempuan, tusawi adalah menyamai dzukrohum akan laki-lakinya mereka. Adapun yang perempuan adalah menyamai kepada laki-lakinya mereka. Artinya sepertiga itu yang pertama menjadi bagiannya saudara-saudara seibu. Apabila mereka lebih dari satu. Lebih dari 1, 2, dan seterusnya. Ada orang mati, salah satu ahli warisnya adalah saudara seibu. Kalau saudara seibu itu lebih dari 1, bagiannya sepertiga. Laki-laki dan perempuan sama. Khusus ini laki-laki dan perempuannya sama. Karena mendekatnya dengan mayit melalui perempuan ini, kan saudara seibu ini. Ini wajib diikuti bagian-bagian seperti ini ya. Bagaimana kalau langsung dibagi rata? Bisa saja dibagi rata dengan dasar kesepakatan keluarga. Tapi dengan catatan setelah masing-masing mengetahui bagiannya. Ya. Oh saya dapat sekian ya, saya dapat sekian. Akhirnya sepakat sudahlah dibagi rata. Wahwa adapun sudus adapun sepertiga. Adapun sepertiga di ummihi adalah kepunyaan atau hak ibunya mayit. Atau untuk ibunya mayit. Idza lam tuhjabi manakala tidak terhalang siapa ibunya mayit. Artinya ibu juga mendapatkan sepertiga, ya kan? Ibu juga mendapatkan bagian sepertiga, terkecuali kalau ada hal-hal yang mengubah dari sepertiga kepada 1/6 dan seterusnya. Wa surusul baki, adapun surusul baki, ada istilah surusul baki. Yang disebut di dalam Al-Quran katanya tadi adalah 6. Tapi ada ditambah 1 namanya surusul baki. Ini tidak ada di Al-Quran surusul baki. Sepertiganya sisa. Wa surusul baki, adapun sepertiganya sisa. Laha adalah miliknya ibu. Kapan itu? Ma'al abi, bila mana bersama ayah. Wa ahadiz zaujaini, dan salah satu dari suami istri. Salah satu dari suami istri, imma yang ada suami, imma yang ada istri. Artinya ibu itu bisa mendapatkan surusul baki, sepertiga dari sisa. Bukan sepertiga dari tirkat. Kapan itu? Apabila bersama dengan ayah dan salah satu dari suami istri. Misalnya ada orang meninggal, ahli warisnya 3, ibunya, bapaknya, dan suaminya. Bersamanya berarti yang mati perempuan. Ada perempuan mati. Ahli warisnya ayahnya, ibunya, dan suaminya. Suami dapat berapa? Dapat separuh, karena tidak ada anak suami. Dapat separuh. Tirkat dikelompokkan menjadi 6. Kalau suami dapat separuh berarti dapat 3 suami. Tinggal 3. Ibu dapat sepertiga dari sisa itu, berarti sepertiga dari 3 ya. Sepertiga dari 3 itu. Berarti tinggal 2, 2-nya itu bagiannya ayah.
taksib itu. Kalau ibu itu mendapatkan sepertiga dari tirkat, bagiannya akan lebih banyak daripada ayah. Tak masuk akal nih kan. Maka mendapatkan bagian sepertiga dari sisa namanya sulusul baki. Contohnya seperti tadi, seorang perempuan mati, ahli warisnya bapaknya, ibunya, dan suaminya. Suaminya dapat separuh. Kalau tirkat itu dikelompokkan jadi 6, separuhnya 6, 3. Baginya 3, ibunya dapat sepertiga dari al-baki, 1. Sedangkan bapak itu menjadi taksib, 2. Wasudisah, dan kepada 1/6 habau memberikan siapa para ulama, habau yakni atau memberikan umman kepada ibu, ma'al far'i bersama anak, wa far'il ibni dan anaknya anak, awisnaini atau 2, min akhwatin dari saudara-saudara perempuan, au min ikhwati atau dari saudara-saudara laki-laki. Akhun saudara laki-laki, jamaknya ikhwatun, ukhtun saudara perempuan, jamaknya akhwat. Ikhwatun jamak dari akhun, akhwat jamak dari ukhtun. Artinya ibu itu dapat 1/6. Kapan itu? Kalau ada anak atau anaknya anak. Kan tadi dapat 1/3 kan? Itu kalau tidak ada anak. Atau bersama 2 atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara perempuan. Tadi kan dikatakan wa huwa li ummihi idza lam tuhjabi. 1/3 itu menjadi bagian ibu kalau dia tidak terhalang. Tidak terhalang, yang mengurangi bagiannya yaitu anak dan anaknya anak. Kalau ada anak, ibu dapat 1/6. Wal farda, dan memberikan siapa para ulama kepada 1/6, al farda kepada 1, min auladi ummil mayyiti, dari anak-anaknya ibunya mayyit. Tadi dikatakan yang mendapatkan 1/3 antara lain adalah saudara seibu kalau mereka lebih dari 1. Kalau mereka hanya 1, berapa? Dapat 1/6. Wal farda, asalnya wahabau as-sudusa al farda, dan para ulama memberikan bagian 1/6 kepada 1 orang. 1 orang dari mana? Min auladi ummil mayyiti, dari anaknya ibunya mayit. Maksudnya dari anaknya ibu, saudara-saudara seibu. Jadi saudara seibu itu kalau sendirian bagiannya 1/6, tapi kalau lebih dari 1 bagiannya 1/3. Wajaddatan fasa'idan wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.